Long March dari Gunung Batukaru ke Gunung Agung. Posisi markas pasukan di Munduk Malang sudah diketahui Nica. Untuk mempersempit gerakan pasukan DPRI, mereka membangun pos-pos di sekitar Munduk Malang, yaitu Antosari, Belimbing, Kebun Jagung, Jatiluih, dan Penebel. Serdadu Nica, yang dibantu Nica Gandek, membakar rumah-rumah penduduk yang dianggap mendukung perjuangan, di Saribuana, Bijahan, Kukul Batu, Ketime, dan Kempinis. Mengingat posisi yang tidak aman lagi, komandan menginstruksikan untuk memindahkan markas ke desa Bengkel Anyar, suatu desa di hutan lebat di lereng Gunung Batukaru. Di Bengkel Anyar bergabung pula pasukan Tri Angkatan Laut di bawah pimpinan Kapten Markadi dan Embe Jembrana di bawah pimpinan Letnan Dwinda. Pimpinan MBU DPRI dan Komandan Tri Resimen Sunda Kecil, Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama induk pasukannya memutuskan untuk bergerak dari Bengkel Anyar menuju ke arah timur dengan melintasi Gunung Batukaru pada tanggal 1 Juni 1946, 88 dari Gunung Batukaru. Induk pasukan berjalan terus menuju ke daerah Buleleng di utara. Dari Buleleng mereka melintas ke Badung Utara, Bangli menuju Karangasem. Terjadi kontak senjata di desa-desa yang dilalui selama melaksanakan tugas suci perjuangan Republik, para pemuda bersemboyan Ji Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka, 89. Ketika induk pasukan sampai di desa Sangkan Kuasa, sebuah desa yang terletak paling atas di lereng Gunung Agung, pimpinan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua bagian. Sebagian dipimpin oleh Mayor Wisnu meneruskan perjalanan pada sore itu juga, dan sebagian lagi dipimpin Letkol Ngurah Rai sendiri berangkat keesokan harinya. Pasukan Wisnu terdiri dari pasukan Tabanan di bawah pimpinan Kapten Wijana dan pasukan Tri Laut dipimpin Kapten Makadi. Pasukan Ngurah Rai, bersama-sama pasukan Badung di bawah pimpinan Kapten Suija. Ketika sampai di desa Pesagi, pada 2 Juli 1946, sempat terjadi kontak senjata dengan Serdadu Nica selama 1,5 jam. 16 Serdadu Nica tewas kena tembakan mortir Letnan Ngurah Pindha, dan seorang pemuda terluka dan ditawan Nica. Dari Pesagi, perjalanan dilanjutkan sampai tiba di Tanah Aron pada 5 Juli 1946. Mereka disambut A. Suryaningrat dan Reni, pimpinan pejuang di Karangasem. Informasi dari penghubung mengatakan bahwa Nica memperbanyak pos-posnya, meliputi desa-desa Babi, Pit-Pit, Abang, Culik sampai jalan yang menuju Tulamben dan Kubu. Pertempuran meletus di Tanah Aron pada pukul 9.30 hingga pukul 15, yang menewaskan 82 Serdadu Nica. Sementara di pihak pasukan pemuda, 2 orang luka-luka dan 5 orang ditawan Nica. Malam itu pula, Pak Rai memerintahkan pasukan supaya pindah dan terus naik masuk hutan di lereng Gunung Agung untuk menghindari kepungan. Keesokan harinya, pesawat-pesawat tempur Nica menghujani bom dan granat di lokasi pertempuran sebelumnya. Induk pasukan melanjutkan perjalanan ke puncak. Perjalanan dilanjutkan menurun ke arah utara dan tiba di Tanah Mel. Di sini, para penyakap tanah penulis, A.A.G.D. Ngurah, dari Penagalandih, juga dari Nongan, datang membawakan beberapa keranjang, bodak, berisi ketupat dan lauk pauk. Pak Rai memberitahu anggota pasukan dengan kata-kata, ambil 1 ketupat untuk 1 orang, jangan lebih. Siapa ingin lebih maka lebihnya akan saya berikan dari pistolku ini, sambil mengokang pistolnya. Demikian gambaran bantuan logistik yang diterima dari penduduk. Induk pasukan sampai di kawasan di atas Danau Batur sebelah selatan pada 14 Juli 1946, terus ke desa Trunyan, dan pagi harinya, 15 Juli 1946, naik menuju desa Belandingan di timur laut Danau Batur. Ketika istirahat makan, tiba-tiba pesawat tempur Nica menembakkan senjata ke sasaran. Pasukan pemuda terkurung dari sebelah timur dan barat sambil dihujani tembakan. Anggota induk pasukan Kelabakan, terpencar sambil mencari tempat-tempat perlindungan sehingga dapat lolos dari kepungan dan tembakan Serdadu Nica. Pada saat yang sama, tanggal 15 Juli, pasukan yang bergerak dari Kintamani untuk kembali ke Buleleng dihadang tentara Nica sehingga tercerai-berai dan mengalami kerugian besar. Setelah berhasil berkumpul lagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara kemudian ke barat menyusuri dataran tinggi. Di sebelah utara Gunung Batur, melalui Gunung Andeng, lewat Saka, Banjarhi dan sorenya sampai di desa Sangambu. Dari itu pasukan terus ke desa Cenigaan, yang penduduknya disiapkan oleh Nica untuk menangkap para pemuda yang melewati desanya. Namun berkat penyamaran, mereka lolos hingga sampai kawasan hutan dekat desa Pengajaran. Perjalanan induk pasukan dilanjutkan dengan berjalan di air sungai sejauh 3 km ke utara sampai di pemukiman penduduk desa perbatasan Bangli Buleleng. Salam Merdeka untuk pertama kali terdengar di kawasan perkebunan di desa Pakisan, Buleleng Timur, pimpinan Wirta Tamu, Bung Cilik. Suguhan berupa jajan, buah-buahan bekas sajian usai Hari Raya Galungan diberikan kepada anggota pasukan yang kelaparan. Mereka disambut oleh pemuda-pemuda desa, yang memegang bambu runcing dan di dadanya kelihatan lencana merah putih.
Para wanita mempersiapkan makanan dan rakyat dikerahkan mengambil dan membawa makanan, apa saja yang ada untuk diberikan kepada anggota pasukan yang baru datang. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan ke desa Ambengan, di mana induk pasukan bertemu dengan pimpinan pemuda laskar rakyat setempat yang dengan semangat menyerukan "Merdeka, Pak! Merdeka, Bung! Sekali merdeka tetap merdeka!" Mereka berdatangan sambil menyerukan "Merdeka, Pak! Merdeka atau mati! Kita pasti merdeka!" Kemudian, rombongan diantar ke Jembong, suatu lembah yang ditanami ketela. Semuanya menikmati suguhan. Orang-orang Jepang, Isukera dan Isukeri dapat merokok sepuas-puasnya. Akan tetapi, hanya sehari di desa Ambengan, tentara Nica mengepung dan melancarkan tembakan ke posisi induk pasukan yang sudah tanpa peluru. Pada 23 Juli 1946, kira-kira jam 9, Pak Rai memanggil komandan-komandan pasukan dan pimpinan sipil yang ada untuk rapat. Komandan yang hadir adalah Pak Rai, Pak Wisnu, A. Anomudita, Inyoman Sayan, Her Auci, Sugianyar, Cok Murah, Switja, Mudana, Pindha dan lain-lainnya. Ketika rapat dimulai, Pak Rai menyampaikan beberapa hal berikut, seperti dikutip Pindha. "Saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan pertimbangan dan pendapat saudara-saudara tentang apa yang harus kita perbuat sekarang. Apakah kita tetap berkumpul terus-menerus seperti sekarang? Ataukah kita pecah-pecah pasukan kita? Menjadi pasukan kecil-kecil? Memang dengan pasukan besar begini baik sekali, jika kita masih mempunyai perlengkapan terutama peluru. Namun, sekarang keadaannya sudah lain. Peluru kita sudah habis. Pengalaman sejak turun dari Gunung Agung, kita dikejar-kejar dan diserang musuh tanpa mengadakan perlawanan sama sekali. Dalam keadaan begini, rakyat yang kita datangi pun kasihan. Mereka membantu kita, tetapi setelah musuh datang, kita tinggalkan mereka tanpa pembelaan sama sekali. Saya merasa malu dalam keadaan demikian. Cobalah beri pertimbangan langkah apa yang sebaiknya kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan ini." Selanjutnya disambung Pak Wisnu yang mengatakan, "Ya, tindakan kita ini bukan tindakan ksatria lagi, tetapi tindakan pengecut karena setelah kita diterima dengan gembira oleh rakyat di suatu tempat dan diberi nasi dan segalanya, lalu setelah Nica datang kita lari tanpa perlawanan. Rakyat disiksa oleh Nica tanpa ada pembelaan sama sekali dari kita. Dalam keadaan begini kita tidak dapat melawan musuh kecuali kalau kita ingin hancurkan semua, jadi terpaksa harus mengubah taktik untuk kelanjutan perjuangan kita. Oleh karena itu, saya mengusulkan, sebaiknya pasukan dipecah-pecah menjadi grup kecil-kecil supaya lebih mudah bergerak. Grup-grup kecil misalnya satu regu kembali ke daerah masing-masing, Tabanan, Badung, Singaraja, Bangli, DLL. Apabila sudah sampai di tempat, tugas utama adalah memperbaiki daerah, karena sebagian besar daerah kita sudah dikuasai musuh. Apabila keadaan sudah memungkinkan, baru kita melanjutkan dengan gerakan operasi. Harus tetap ada hubungan satu sama lain dan terpenting adalah jangan sampai ada yang mengkhianat." Demikian saran Pak Wisnu yang didukung oleh Kapten Sugianyar dengan mengulangi mengatakannya, "Kalau tetap begini, pasukan besar tanpa peluru, maka akan mudah diserang musuh, dan lama-kelamaan kita akan kelaparan karena rakyat tidak berani dan tidak dapat memberi kita makan." Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.